Dan mereka sedang mempersiapkan neraka untuk diri mereka sendiri. Uniknya manusia sekarang ini tidak takut dengan Tuhan. Dia buat dusta, mau sumpah, sumpahnya palsu, mau dusta, mau saksinya palsu, mau dusta, tidak ada masalah. Karena bagi dia, dunia itu lebih nyata daripada akhirat. Sama seperti gaya berpikirnya orang kafir. Orang kafir itu kata Imam Al-Ghazali, nikmat akhirat itu tidak yakin, tidak nyata. Sementara nikmat dunia itu nyata. Nah, beginilah cara pikirnya orang kafir. Maka orang sekarang ini banyak tak percaya dengan Tuhan. Justru membawa nama agama untuk diperjualbelikan. Dia pelaku dosa besar. Karena kalau pelaku dosa besar itu ancamannya banyak, setidaknya 6. Di dalam hadis Nabi, pelaku dosa besar itu kalau di dalam Al-Quran dilaknat. Wa yal'anuhumul la'inun. Kalau sudah Allah katakan laknat, itu berarti pelaku dosa besar. Yang kedua, dalam riwayat yang lain Nabi bilang kalau termasuk pelaku dosa besar itu ancamannya adalah tidak diajak berbicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, dan tidak disucikan oleh Allah. Allah tak mau mensucikan mereka. Dan yang keempat, bagi mereka azab yang sangat pedih. Dan yang terakhir, yang keenam itu, yang kelima dilaknat, yang keenam Allah masukkan ke dalam neraka. Di antara sekian banyak pelaku dosa besar itu, neraka yang paling tepat untuk para pelaku dosa besar tergantung pada dosanya. Salah satu di antaranya adalah neraka jahanam. Sehingga neraka jahanam itu diperuntukkan setidaknya ada 3 golongan: munafik, orang kafir, orang musyrik. Nah, kita tak bahas itu, kita bahas pada poin yang 3 tadi. Kata Nabi ada 3 golongan. Salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. 3 golongan ini itu dianggap musuh. Kalau di dalam Al-Quran ada kalimatnya dalam Al-Quran itu, orang yang bermain dengan riba maka wajib bersiap dengan perperangan, gitu. Artinya Allah memerangi mereka yang melakukan riba. Tapi kalimat dalam Al-Qur'annya itu disebutkan berperang. Jadi kalau orang main riba, meskipun cuma 100 rupiah dia main dengan ribawi itu, Allah perangi itu sampai ke akar-akarnya. Dia akan buat tuh manusia sampai akan menyesal semenyesal-menyesalnya. Kalau bahasa kasarnya, Allah akan buat dia akan cabut keberkahannya sampai ke akar-akarnya. Itu bahasa perang. Perang di sini bukan dengan senjata, Allah perangi dia. Cara Allah memerangi dia, Allah miskinkan dia, Allah cabut keberkahannya, rusak rumah tangga segala macam. Bukan Allah yang merusak, tapi mereka. Karena mereka tidak mau patuh kepada Allah. Itu dalam urusan ribawi. Jadi setiap orang yang bermain dengan ribawi itu sebentar saja, berkahnya tidak ada sama sekali, itu hilang semua berkahnya itu. Jadi mau banyak sekalipun yang tidak dapat, kalau tidak ada berkah itu tidak ada. Dan yang paling berbahaya daripada ketidakberkahan tersebut, hati tak pernah tenang, itu aja. Dan itu yang paling berbahaya. Dan ada yang lebih berbahaya di antara yang bahaya tadi, Allah matikan hati dia, tak bisa menerima nasihat. Wah, itu qaswatul qalbi. Qaswatul qalbi itu penyakit yang bisa menghapus amal ibadah. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, sittatun tuhbitul amal, 6 perkara yang merusak amal ibadah, 1 di antaranya itu. Nah, kembali kepada hadis tadi 3 kata Nabi. Nah, sekarang kata Nabi, Allah akan memerangi orang-orang yang melakukan 3 perbuatan tersebut dan dianggap musuh sama Allah. Kalau dianggap musuh, Allah tak mau lihat mereka. Allah tak mau lihat, Allah tidak mau mensucikan mereka, Allah tak mau berbicara dengan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih dan Allah laknat mereka. Yang pertama, rajulun ba'a hurran fa'akala thamanahu. Ada seorang pemuda yang memakan yang bukan haknya. Tapi spesifik hadis ini, ada seorang pemuda yang memakan hak dari orang yang merdeka atau orang yang memperjualbelikan manusia merdeka. Apa contohnya manusia yang memperjualbelikan manusia merdeka? Contohnya dibangun panti asuhan tapi tidak ada anaknya, tapi memanfaatkan panti asuhannya untuk mendapatkan duit. Kemudian dibangun panti lansia dan lain sebagainya. Buat proposal untuk masjid tapi dibuat 2, satu untuk kantong dia, satu untuk yang masjid. Ketika masuk ke masjid cuma masuk 50%, 50% masuk kantong dia juga, dan lain sebagainya. Ini bagian daripada memperjualbelikan manusia merdeka. Bahasa lainnya juga sama, ketika ada orang yang mempekerjakan seseorang tapi memang tujuannya untuk mendapatkan manfaat dari diri orang tersebut. Sekarang banyak kalau bertanya tentang persoalan penjualan begini, banyak yang memperjualbelikan jiwa manusia ini banyak. Terlepas pada persoalan-persoalan, mohon maaf, mereka yang mengatasnamakan lansia, mu'alaf dan lain sebagainya demi kepentingan.
Tapi kalau demi kemaslahatan tidak ada masalah. Demi kemaslahatan tidak ada masalah. Tapi kalau demi kepentingan ini masalah. Karena banyak sekali orang-orang yang mengatasnamakan hal tersebut. Apalagi kasus-kasus Palestina ini. Tidak salah kalau kita berbicara demikian, karena memang banyak kasus ditemukan orang-orang yang mengatasnamakan Palestina. Berapa banyak kasus-kasus lembaga sosial itu yang kemudian ketahuan di belakang. Bahkan ada yang gaji direkturnya 100 juta lebih misalkan. Dan ini masalah. Artinya kepentingan pribadi. Demi kepentingan pribadi, demi memperkaya diri. Atau mungkin di tengah perjalanan awalnya niatnya soleh, tapi ketika melihat begitu banyak pendapatan, hilang. Begitulah cara iblis menghasut sedikit demi sedikit. Itu yang pertama. Ba'ahuran fa'akala thamanahu. Dia perjualbelikan manusia merdeka, kemudian diambil manfaat dari hal tersebut. Yang kedua, a'tabi thumma ghadara, wa rajulun a'tabi thumma ghadara. Orang yang bersumpah atas nama Allah. Orang bersumpah atas nama Allah kemudian mohon maaf berdusta dia. Maka sumpahnya palsu. Sumpahnya sumpah dusta. Orang yang bersumpah palsu, bersumpah dusta itu bagian daripada mohon maaf pelaku dosa besar, dan itu diancam itu. Orang-orang yang bersumpah palsu bisa terikat dengan orang-orang yang bersaksi palsu. Biasanya saksi palsu ini akan diikat dengan sumpah. Sumpahnya pasti palsu karena dia persaksiannya palsu. Nah, kalau orang sudah bersaksi palsu, bersumpah palsu, itu dua, dosanya double itu. Dan ini kategorinya zalim. Kategori pertama dan kedua zalim sama. Begitu juga nanti yang ketiga. Nah, orang yang mudah lisannya bersumpah itu dan sumpahnya palsu dan dusta, mereka kemudian masuk dalam kategori, kata Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang bersumpah atas namaku kemudian dia berdusta, kata Nabi, atau berdusta atas namaku, kata Nabi, nerakanya sudah mereka siapkan. Mereka sedang mempersiapkan neraka untuk diri mereka sendiri. Uniknya manusia sekarang ini tidak takut dengan Tuhan, tidak takut. Kenapa tak takut dengan Tuhan? Biasa saja. Dia buat dusta, mau sumpah, sumpahnya palsu, mau dusta, mau saksinya palsu, mau dusta, tidak ada masalah. Karena bagi dia dunia itu lebih nyata daripada akhirat. Sama seperti gaya berfikirnya orang kafir. Orang kafir itu kata Imam Al-Ghazali, ad-dunya mata'ud dunya yaqin wa mata'ul akhirah ghair yakin. Nikmatud dunya yakin wa ni'matul akhirah ghair yakin, kata dia. Nikmat akhirat itu tidak yakin, tidak nyata. Sementara nikmat dunia itu nyata. Nah, beginilah cara fikirnya orang kafir. Orang jahiliyah dulu begitu cara berfikirnya. Maka orang sekarang ini banyak tak percaya dengan Tuhan. Justru membawa nama agama untuk diperjualbelikan, untuk mendapatkan kepercayaan dan lain sebagainya. Nah, hati-hati. Kegiatan-kegiatan seperti ini, perbuatan-perbuatan seperti ini bisa mendekat kepada siapapun. Persoalan sumpah palsu, persoalan sumpah yang dusta, persoalan saksi palsu, kesaksian yang dusta, itu semuanya bisa mendekat kepada siapapun. Tapi masalahnya adalah mengapa mereka melakukan itu? Dunia. Bahkan di dalam riwayat yang lain itu Nabi pernah mengatakan ada orang yang membaiat seorang pemimpin tujuannya untuk dunia saja. Itu ada. Bahkan disebut dengan tidak akan diajak berbicara oleh Allah dalam hadisnya. Wa rajulun baya'a imaman liyusibat dunya. Ada orang yang berbaiat kepada seorang pemimpin tujuan cuma untuk mendapatkan dunia. Itu tidak Allah ajak bicara, Allah tidak mau melihat dia, Allah tidak mau mensucikan dia, bagi dia azab yang sangat pedih. Itu yang kedua. Dalam poin yang pertama dan kedua ini zalim. Sementara yang ketiga bagaimana? Sama. Apa kata Allah di dalam kata Nabi dalam hadis di poin yang ketiga ini? Wa rajulun istajara ajiran fastaufa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Apa kata Nabi? Ada orang yang mempekerjakan orang lain, mempekerjakan orang, artinya mengambil jasa dia. Walam yu'ti ajrahu fastaufa minhu walam yu'ti ajrahu. Dia ambil manfaat dari jiwa seseorang tadi, dari jasa seseorang tadi, tapi tak dia bayar. Bahasa sederhananya, kalau tidak dibayar memang lebih parah itu. Tapi bagaimana dengan orang yang memotong jasa dia? Nah, ini poin penting. Sebenarnya sama aja, zalim juga. Haknya orang hajus. Hak itu mau 100 rupiah yang Anda ambil dari setiap orang yang bukan hak Anda dan Anda makan, itu urusannya dunia. Kalau tak selesai di dunia, di urusan di akhirat. Itu diambil pahala orang yang berbuat tadi, diberikan kepada orang yang kita zalimi. Nanti kalau habis pahala orang yang kita zalimi itu, keburukan kita, keburukan orang yang dizalimi diambil diberikan kepada orang yang menzalimi.
Tapi pertanyaannya muncul, apakah manusia takut dengan keadaan begini? Dr. Mawardi Muhammad Saleh tadi malam mengatakan, banyak sekali manusia hari ini tak takut dengan kezaliman. Bahkan ancaman kata beliau, begitu Allah mengancam orang-orang yang berbuat zalim dengan manusia. Kalau anda bermaksiat dengan Allah, itu cukup anda katakan, ya Allah aku bertobat kepadamu, selesai. Tapi anda ketika berurusan dengan manusia, sebelum selesai urusan anda dengan manusia, maka urusan anda tidak selesai. Allah tidak mau menerima urusan anda dengan manusia, anda selesaikan dengan Allah, tidak. Sampai mereka selesaikan di dunia. Kalau tak selesai di dunia, baru di akhirat. Caranya tadi, diambil kebaikan orang tersebut, diambil kebaikan kita, diberikan kepada orang yang kita zalimi. Kalau sudah habis keburukan kita, diberikan kepada orang yang menzalimi. Dan ini perbuatan yang sangat-sangat berbahaya. Maka beliau menegaskan, kata Dr. Mawardi Muhammad Saleh menegaskan, banyak sekali ayat dan hadis yang berbicara tentang ketika berbuat zalim terhadap manusia, itu sungguh sangat berbahaya. Taruhannya bukan 1, 2, 3, taruhannya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bahkan kaitannya dengan sumpah palsu dan saksi palsu tadi, kalau ada orang yang bersaksi palsu atas seseorang, wajib bagi dia membersihkan namanya di dunia, bukan hanya di akhirat saja, wajib. Karena mereka sudah bersumpah palsu ataupun bersaksi palsu, maka wajib bagi mereka pelaku saksi palsu ini wajib membersihkan nama baik orang yang disaksikan. Itu hukumnya wajib. Dan kalau dia tidak bersihkan nama itu, dosa dia. Dan di akhirat pertanggungjawabannya sama dengan apa yang dilakukan tadi. 3 perkara ini, kata Nabi, 3 perkara ini itu masuk dalam kategori zalim. Dan manusia hari ini itu terjebak dalam penyakit namanya murjiah permisif. Apa itu murjiah permisif? Memudahkan dan meremehkan dosa, meremehkan dosa besar, meremehkan ibadah, meremehkan tobat. Jadi seolah-olah kalau dia sudah bermaksiat, dia bisa tobat. Dan itu karakter orang jahiliyah begitu. Ketika orang-orang pertama kali masuk ke dalam Islam, apa kata mereka? Kemudian Nabi katakan, setiap mereka yang berdosa tinggal bertobat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Apa kata mereka? Kata orang-orang jahiliyah, ya udah kalau kami maksiat sekarang kan kami tinggal tobat gitu. Itu manusia sekarang begitu. Jadi seolah-olah meremehkan maksiat. Ketika mereka bermaksiat, mereka tinggal katakan, ya Allah kan aku tinggal tobat. Setiap masalah tidak ada penyesalan. Kenapa tidak ada penyesalan? Karena ada pintu tobat yang dianggap mudah. Kenapa dianggap mudah? Karena mereka merasa hidupnya panjang. Tapi coba bayangkan ketika sedang bermaksiat, mati dia. Dia tak pernah terfikir begitu. Yang dia fikirkan satu saja, ketika dia bermaksiat ada peluang bagi dia untuk bertaubat. Pertanyaannya adalah, kalau dia niatnya betul-betul ikhlas lillah dalam taubatnya, bisa Allah terima. Tapi kalau bermain di dalam taubatnya cuma untuk tobat maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat, Allah matikan hatinya. Ketika Allah matikan hatinya, tidak ada pintu kecuali dia bertobat dengan sungguh-sungguhnya, tobat yang disebut dengan taubatan nasuha. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari 3 poin ini, itu kezaliman terhadap manusia. Dan kezaliman terhadap manusia ini harus diselesaikan di dunia. Anda yang punya masalah dengan setiap manusia, datanglah minta maaf kepada mereka sampai kita mendapatkan maafnya. Itulah mengapa ilustrasi ini disampaikan dalam bahasa hutang. Orang yang berhutang selesaikan di dunia, karena hutang itu tidak bisa diselesaikan di akhirat kecuali dengan cara yang tadi. Maka selesaikan di dunia. Kenapa harus diselesaikan? Ini urusan manusia dengan manusia. Kalau manusia tersebut mengatakan aku ikhlaskan, maka selesai urusannya. Tapi ketika mereka mengatakan aku tidak akan maafkan dirimu, dan ini menjadi persoalan. Kecuali kita datang dengan baik dan meminta maaf, dan dia tidak mau memaafkan kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Artinya kita datang dengan khulusus sudur, keikhlasan hati untuk meminta maaf. Kezaliman yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia harus diselesaikan antara manusia dengan manusia. Kalau tidak diselesaikan, ukhidat min sayyiatihi fahumila alaihi fahumila alan nar. Kata Allah, kata Nabi dalam hadisnya, kalau tidak selesai urusan itu di dunia, kezaliman antara manusia dengan manusia, maka keburukan orang yang dizalimi akan dilimpahkan kepada orang yang menzalimi, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, dan itulah kebangkrutan yang hakiki. Nah, inilah yang disebut dengan ancaman Allah dan yang disebut dengan musuhnya Allah, dan Allah memusuhi mereka. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah jaga kita dari 3 sifat ini. Setidaknya jangan pernah masukkan sesuatu yang haram dan yang bukan haknya ke dalam diri kita,
anak, istri, termasuk diri kita ataupun keluarga kita. Masukkanlah yang halal meskipun sedikit tapi berkah, daripada banyak tapi semuanya mengandung neraka di dalam perut mereka masing-masing.